Lucy adalah seorang perempuan muda yang sebenarnya memiliki segalanya untuk disebut beruntung. Seorang suami yang bertanggung jawab, seorang anak kecil yang manis, dan sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat berlindung. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang membuatnya rapuh. Kesendirian yang begitu panjang. Sejak menikah dengan Zaki, ia sudah tahu betul konsekuensi menjadi istri seorang pekerja proyek. Suaminya bisa hilang berbulan-bulan karena tuntutan pekerjaan di luar kota, bahkan luar pulau. Saat teman-teman sebayanya bisa menikmati kebersamaan dengan suami mereka setiap malam, Lucy harus berjuang sendirian, membesarkan anak, menahan rindu, dan menjaga rumah agar tetap hangat meski tak ada lelaki di dalamnya. Putri kecilnya yang baru berusia 2 tahun memang menjadi pelipur lara. Senyum dan tawa bocah itu adalah cahaya di tengah gelapnya kesepian yang ia rasakan. Namun anak kecil tentu tak bisa mengisi semua ruang kosong di hati seorang perempuan dewasa. Ada saat-saat ketika malam tiba dan rumah terasa begitu sunyi, Lucy hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang layar pesannya penuh dengan chat lama dari Zaki. Suaminya selalu mengabarkan keadaan jika ada sinyal, berjanji untuk segera pulang, berusaha meyakinkan bahwa semua ini demi masa depan mereka. Lucy percaya ia tak pernah meragukan cinta Zaki. Tetapi keyakinan itu tidak cukup untuk menghapus rasa hampa yang datang setiap kali ia menyadari tempat tidur itu begitu luas, dingin, dan kosong. Rasa sepi itu bukan sekadar kesunyian fisik, melainkan juga emosional. Lucy sering merasa kehilangan ruang untuk berbagi cerita, untuk menangis dalam pelukan, atau sekadar bercanda tanpa beban. Ia menahan diri agar tidak mengeluh kepada Zaki, takut suaminya merasa bersalah dan terbebani. Namun, di balik tutur kata manis yang ia sampaikan saat menelepon, Lucy menyimpan luka yang tak terlihat. Malam-malam panjang ia isi dengan memeluk bantal, berdoa agar waktu berjalan lebih cepat. Tapi doa itu seakan menggantung, tak pernah sampai, karena kenyataannya bulan terus berganti, dan Zaki baru bisa pulang setelah 5 atau 6 bulan berlalu. Ketika hari-hari terasa terlalu berat, Lucy menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Ia menenggelamkan diri dalam rutinitas, memasak, mencuci, mengasuh anak, menyapu lantai berulang kali meski rumah sudah bersih. Semua dilakukan agar pikirannya sibuk, agar kesepian tak punya ruang untuk menguasai. Namun tetap saja, ada momen di mana tubuh dan batinnya menuntut sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia berusaha menolak, berusaha menguatkan diri dengan ibadah, dengan mengingat wajah anaknya, dengan menahan air mata, tetapi manusia hanyalah manusia, dan Lucy pun akhirnya menyerah pada kelemahan itu. Dalam diam, ia menciptakan rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Setiap siang ketika anaknya tidur, atau malam saat rumah benar-benar senyap, Lucy melepaskan keinginannya sendiri. Ia menganggapnya sebagai pelarian, bukan pengkhianatan. Meski dalam hati kecilnya, ia tetap merasa bersalah. Setiap kali selesai, ia hanya duduk lama dan menunduk, beristighfar, berharap Tuhan mengerti betapa berat perjuangannya menjaga diri dalam sepi. Namun seiring waktu ritual itu menjadi kebiasaan yang membuatnya semakin takut. Takut jika suatu saat ada yang tahu, takut bila suaminya mengetahui, dan lebih dari itu, takut jika ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Siang itu, matahari sedang terik-teriknya. Angin hanya berhembus pelan, membuat udara di dalam rumah Lucy terasa pengap. Pak Jaya, ayah mertua yang dikenal ramah, datang membawa sebuah kantong plastik besar berisi mainan baru untuk cucunya. Sebagai kakek, ia memang kerap menyempatkan diri mampir ke rumah Lucy, sekadar menanyakan kabar atau menemani sebentar. Namun, kali ini berbeda. Saat sampai di depan rumah, Pak Jaya mendapati pintu kayu bagian depan tidak terkunci rapat. Hanya terbuka sedikit. Ia pun sempat ragu. Tapi lalu berpikir, mungkin Lucy lupa menutup, karena sedang repot dengan anaknya. Luz, Zizi, panggilnya sambil mengetuk pelan.
Namun, tak ada jawaban. Suara televisi pun tidak terdengar. Hanya keheningan yang membuat suasana menjadi aneh. Pak Jaya melangkah masuk dengan tenang, berusaha tidak menimbulkan kecurigaan. Ia meletakkan sendalnya di sudut teras, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Seperti biasa, ia duduk sebentar di kursi rotan, menunggu barangkali Lucy muncul dari kamar dengan anaknya di gendongan. Namun menit demi menit berlalu, rumah tetap hening siken kosong. Dalam hati Pak Jaya sempat bertanya-tanya, apa mereka sedang tidur siang? Ia tahu betul rutinitas menantunya itu. Lucy memang sering menidurkan Zizi di jam-jam begini, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa janggal. Pintu depan terbuka, rumah sepi, dan tak ada suara apapun. Rasa haus membuatnya bangkit dari kursi, berniat menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Langkah kakinya pelan, berusaha tidak menimbulkan bunyi. Namun justru keheningan itulah yang membuat setiap langkah terasa begitu berat. Begitu sampai di dekat ruang makan, Pak Jaya berhenti mendadak. Matanya membelalak dan napasnya tercekat. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat sosok Lucy. Menantunya itu sedang duduk di kursi. Tubuhnya condong ke belakang, wajahnya memerah, matanya terpejam rapat, seolah larut dalam dunia lain. Gerakan kecil, tangannya ekspresi wajah yang seakan tenggelam dalam kenikmatan, membuat Pak Jaya tak mampu mengalihkan pandangan. Ia tahu betul apa yang sedang dilakukan Lucy, dan itu membuat dadanya berdegup kencang tak karuan. Sebagai seorang lelaki, Pak Jaya merasakan godaan yang begitu kuat. Meski ia tahu bahwa yang dilihatnya adalah menantu sendiri. Ada perasaan campur, aduk, kaget, bingung, bersalah, namun juga sulit menolak rasa penasaran. Ya Tuhan, gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Ia ingin segera berbalik pergi, tetapi kedua kakinya terpaku di tempat, dan dalam keadaan setengah sadar, mata Nia terus mengamati sosok Lucy yang masih tak menyadari kehadirannya. Detik-detik itu terasa begitu panjang, seperti menjeratnya dalam sebuah jebakan batin yang tak ia duga akan dialami di usia setua ini. Saat itu Lucy membuka matanya perlahan. Dalam benaknya, ia hanya ingin mengambil napas sejenak sebelum kembali larut dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Namun seketika tubuhnya menegang, jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Di depan sana, hanya beberapa langkah darinya, berdiri Pak Jaya, ayah mertuanya sendiri, dengan wajah kaku seperti patung yang terperangkap dalam waktu. Lucy merasa darahnya surut ke ujung kaki. Wajahnya seketika memerah, tubuhnya gemetar, dan tangannya buru-buru meraih kain penutup meja makan untuk menutupi dirinya. Ya Allah, ayah sejak kapan ada di situ? Suaranya terbata, hampir tak bisa keluar. Pak Jaya juga tak kalah terkejut. Ia tidak menyangka menantunya akan menyadari kehadirannya begitu cepat. Dalam kepanikan ia mengangkat tangannya, berusaha memberi isyarat bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Lucy, maafkan ayah. Ayah tidak sengaja. Ayah benar-benar tidak tahu. Suaranya tampak bergetar, dan matanya tak tahu harus menatap kemana. Namun meski ia berusaha keras untuk meyakinkan diri agar pergi, tubuhnya tak kunjung bergerak. Ada sesuatu yang menahannya di tempat, entah itu rasa kaget rusa bersalah, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Lucy menunduk dalam-dalam. Air matanya mulai menetes. Rasa malu begitu besar menekan dadanya. Ia ingin sekali berlari, ingin menghilang, ingin berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun ia sadar kenyataan ini benar-benar terjadi. Jangan ceritakan pada siapapun. Jangan sampai Zaki tahu, katanya lirih, dengan suaranya hampir terputus oleh isakan. Ia merasa dirinya sudah menjadi istri yang gagal, ibu yang buruk, dan menantu yang memalukan. Dalam hatinya ia merasakan gelombang penyesalan bercampur ketakutan. Pak Jaya melangkah setapak mendekat, meski sebenarnya ia tahu itu adalah hal yang keliru. Dalam pikirannya ia mencoba meredakan kepanikan menantunya. Luz, ayah janji ini akan jadi rahasia kita. Tak seorang pun akan tahu tentang hal ini. Suaranya tegas,
Namun di balik ketegasan itu, ada pergulatan batin yang sangat kuat. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seolah ada dua suara yang saling bertarung di dalam dirinya. Satu mengingatkan bahwa ia adalah seorang ayah, seorang kakek, seorang lelaki yang seharusnya menjaga kehormatan keluarga. Sementara suara lain berbisik tentang godaan yang begitu nyata di hadapannya. Keheningan itu membuat suasana semakin mencekam. Lucy masih duduk dengan tubuh terbungkus kain seadanya. Matanya basah. Wajahnya penuh rasa malu. Namun yang membuat situasi semakin berbahaya adalah caranya menatap Pak Jaya. Bukan tatapan marah atau benci, melainkan tatapan campuran antara pasrah, takut, dan seolah meminta pengertian. Tatapan itu membuat pertahanan Pak Jaya runtuh sejenak. Ia ingin memeluk menantunya, ingin menenangkan rasa takutnya. Tapi, di saat yang sama, ia tahu bahwa sentuhan sekecil apapun bisa menjadi awal dari dosa besar. Ruangan itu terasa sunyi. Hanya degup jantung mereka yang terdengar. Seakan keduanya berada di ambang jurang yang menunggu siapa yang lebih dulu melangkah. Dalam kebisuan yang menyesakkan, Lucy akhirnya membuka suara, "Ayah, saya mohon jangan. Tinggalkan saya dalam keadaan seperti ini," ucapnya lirih dengan matanya yang tetap tertunduk. Kalimat itu sebenarnya bukan permintaan untuk melakukan hal yang lebih jauh, melainkan jeritan hati seorang perempuan yang sudah lama terjebak dalam sepi. Namun bagi Pak Jaya, kata-kata itu terdengar berbeda. Ia membaca isyarat lain dari tubuh menantunya, dari sorot mata yang bergetar namun tak berani menolak. Suasana pun kian berbahaya. Karena yang seharusnya menjadi peringatan, justru berubah menjadi godaan terselubung. Pak Jaya mendekat satu langkah lagi. Kini jarak mereka hanya sejengkal. Ia bisa merasakan aroma sabun dari kulit menantunya. Bisa melihat bulir-bulir air mata yang masih tertinggal di wajahnya. "Lucy, ayah seharusnya pergi. Tapi kenapa kaki ini tak mau bergerak?" bisiknya dalam hati. Ia tahu betul bahwa ini adalah garis merah yang tak boleh dilewati, tapi kekuatan godaan itu jauh lebih besar daripada logika. Dengan tangan yang bergetar, ia hampir menyentuh bahu Lucy, seolah ingin menenangkan. Tapi sesungguhnya, hatinya dipenuhi dilema yang nyaris menghancurkan pertahanannya. Lucy sendiri merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ada suara dalam dirinya yang berteriak agar ia menjauh, agar ia menjaga kehormatan rumah tangganya. Tapi ada juga suara lain. Suara yang datang dari kesepian panjang, dari rindu yang tak pernah tertuntaskan, yang justru mendorongnya untuk pasrah. Ia pun memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh, dan di balik keinginan itu, ia tak lagi berusaha menolak. Mungkin hanya kali ini, mungkin setelah ini, aku bisa berhenti, pikirnya getir. Namun ia tahu, walaupun sekali bisa menghancurkan segalanya, saat itu batas terakhir pun runtuh. Pak Jaya akhirnya memeluk menantunya. Pelukan yang awalnya dimaksudkan untuk menenangkan, berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berdua, sama-sama, terjebak dalam pusaran emosi yang membingungkan, rasa bersalah, rindu akan kedekatan manusiawi, dan godaan yang terlalu kuat untuk ditolak. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya suara napas berat yang mengisi ruang hampa di antara mereka. Setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin sulit menghentikan diri dan semakin malah larut. Setelah momen itu usai, keheningan kembali menyelimuti. Keduanya terdiam dan duduk dengan wajah menunduk, saling menghindari tatapan. Perasaan campur aduk menghantam seperti badai, penyesalan, rasa takut, rasa bersalah, tapi juga kelegaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Lucy menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. "Apa yang sudah kita lakukan?" ucapnya dalam hati. Hatinya hancur berkeping-keping. Sementara Pak Jaya hanya mampu menatap kosong ke lantai, dadanya sesak. Merasa dirinya bukan lagi seorang ayah atau kakek, melainkan lelaki lemah yang tak mampu menahan diri. Mereka tahu, batas itu sudah dilewati, dan tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Lucy duduk terpaku di kursi, wajahnya tenggelam di balik kedua telapak tangan. Isaknya nyaris tak bersuara,
tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa dirinya jatuh ke titik terendah sebagai seorang istri dan ibu. "Zaki, maafkan aku," gumamnya lirih. Meski ia tahu suaminya tidak akan pernah mendengar, dalam hatinya, rasa bersalah menyeruak bagai ombak besar yang menghantam. Apa yang tadi ia lakukan, tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Apalagi dengan sosok yang seharusnya ia hormati sebagai orang tua. Hatinya terasa tercabik-cabik oleh kenyataan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Pak Jaya pun tak kalah terpukul. Ia duduk di seberang Lucy dan menunduk dalam diam. Kedua tangannya mengepal erat di atas lutut. "Aku ini ayah, aku ini kakek. Bagaimana mungkin aku tergelincir sejauh ini?" Dadanya sesak, seperti terhimpit beban bertonton. Tatapannya kosong, dan seakan tak sanggup melihat menantunya yang kini tampak hancur di hadapannya. Rasa sesal menusuk begitu dalam, membuatnya sadar bahwa apapun alasan yang melatar belakangi, tindakannya tak bisa dimaafkan. Ia ingin sekali berbicara, ingin memberi penghiburan, tapi bibirnya keluh. Setiap kata seakan sia-sia untuk menebus dosa yang barusan terjadi. Keheningan itu mendadak pecah oleh suara tangisan kecil. Dari kamar Zizi terbangun, dan berjalan tertatih menghampiri ruang tamu, sambil menangis mencari ibunya. Tangisan itu bagaikan cambuk yang menyadarkan mereka berdua. Lucy cepat-cepat menghapus air matanya, berusaha menegakkan tubuh seolah tak terjadi apa-apa. Pak Jaya pun tersentak, lalu bangkit tergesa, sambil meraih kantong plastik berisi mainan yang ia bawa sejak tadi. "Zizi, cucu kakek," ucapnya dengan suara serak, mencoba menutupi kegugupannya. Bocah kecil itu berhenti menangis seketika, begitu melihat mainan baru di tangannya. Lalu tersenyum polos tanpa tahu bahwa keceriaannya barusan menyelamatkan suasana yang hampir runtuh. Adegan sederhana itu membuat Lucy semakin hancur. Ia melihat betapa tulusnya senyum anaknya, betapa polosnya kebahagiaan seorang bocah kecil yang hanya butuh kasih, sayang, tanpa tahu aib besar yang baru saja terjadi di sekitarnya. Air mata Lucy kembali jatuh, tapi kali ini ia sembunyikan dengan berpaling. "Aku tidak boleh lagi seperti ini. Aku harus kuat demi anakku," tekadnya dalam hati, meski rasa bersalah tetap menjerat. Pak Jaya juga merasakan hal yang sama. Sethi melihat cucunya memeluk mainan baru dengan gembira, ia hanya menundukkan kepala. "Aku hampir menghancurkan keluarga anakku sendiri." Dengan batin penuh penyesalan, sebelum akhirnya pamit pulang, Pak Jaya menatap Lucy dalam-dalam. Tatapan itu bukan lagi godaan, melainkan peringatan sekaligus janji diam-diam. "Lucy, kita tak boleh mengulanginya lagi. Demi anakmu, demi Zaki, dan demi keluarga ini, biarlah semua berhenti di sini," katanya dengan suara parau. Lucy hanya mengangguk dengan matanya basah. Suaranya tercekat, sehingga tak mampu membalas. Mereka berdua tahu, peristiwa kelam ini akan menjadi rahasia yang terkubur dalam-dalam. Rahasia yang tak akan pernah mereka ungkapkan pada siapapun. Namun, keduanya juga sadar, meski mulut bisa diam, hati mereka akan selamanya membawa luka dari batas yang sudah terlanjur mereka lewati.